aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum itu, marilah kita mendengarkan lagu pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkah. Kalau mau berkah, kalau mau berkah, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkah. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih atas pagi yang indah. Terima kasih juga Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul kembali di sekolah kami ini. Sekarang, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, sejenak kami ingin mendengarkan firman-Mu. Teruslah Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Ibu mertua Simon demam tinggi dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Lalu ia berdiri di sisi perempuan itu dan menghardik demam itu, dan demam itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya kerabat-kerabat mereka yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Namun ia menghardik mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa dialah Mesias. Keesokan paginya, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Namun ia berkata kepada mereka, "Untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Lalu ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di tanah orang Yahudi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan singkat pagi ini. Kehidupan manusia memang tidak pernah terpisahkan dengan segenap persoalan dan kesulitan. Dari percekcokan dalam keluarga sampai perang antar bangsa. Dari penyakit ringan sampai pandemi global. Dari kerusuhan massal sampai bencana. Persoalan hidup manusia seolah-olah telah menjadi persoalan abadi yang tidak pernah selesai. Terkadang semua itu di luar kemampuan kita untuk menanggungnya, bahkan sulit untuk mencari solusinya. Jika demikian, kepada siapakah kita membawa segenap persoalan dan kesulitan hidup kita? Para murid Yesus membawa persoalan mereka kepada Yesus, Tuhan dan Guru mereka, karena mereka meyakini bahwa Yesus siap
dan mampu mengatasi segala kesulitan, penderitaan, atau bahkan penyakit yang mereka hadapi. Ketika Simon membawa Yesus ke rumahnya, ibu mertuanya langsung disembuhkan karena Yesus mendengar permohonan Simon. Sama halnya, banyak orang membawa orang yang sakit kepada Yesus dan Ia menyembuhkan mereka. Apakah kita terbuka dan mengizinkan Yesus menjadi Tuhan dan penyembuh dalam hidup kita, keluarga kita, dan komunitas kita? Datanglah kepadanya dengan iman yang penuh harapan. Kuasa penyembuhan Tuhan memulihkan kita, tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk pelayanan dan kepedulian kepada orang lain. Tidak ada masalah yang tidak dapat ditolong olehnya, dan tidak ada belenggu yang tidak dapat dibebaskannya. Pilar 5, karakter 2, indikator 2, menjalankan tugas sebagai pengurus kelas. Keberhasilan seorang calon pemimpin itu sesungguhnya berawal dari pendidikan dasar melalui pengalaman berorganisasi, misalnya menjadi pengurus kelas. Jadi, di sekolah anak tidak hanya mendalami ilmu, tetapi juga melatih karakter-karakter unggul. Pengurus kelas biasanya terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara kelas. Pengurus kelas dapat dipilih melalui pemungutan suara atau menunjukkan langsung oleh guru. Setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk menjadi pengurus kelas. Tiap-tiap pengurus kelas mempunyai tugas tersendiri. Pengurus kelas membantu kelancaran proses belajar. Tentu saja diharapkan agar para pengurus kelas menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dari-Mu, dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari ini di depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau beri ini. Kami mohon terangilah akal budi kami supaya kami memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster Bapak Ibu guru serta teman-teman yang terkasih telah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat bekerja dan selamat belajar. Tuhan memberkati. Dadah.
Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Fransiskus menerimu. Fransiskus menerimus jiwa besar dalam Salam, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Fransiskus menerimus. Fransiskus menerimus. Fransiskus menerimus. Fransiskus menerimus. Janji peserta didik. Janji peserta didik. SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung. SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung. 1. 1. Beriman mendalam Beriman mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. dan berbudi luhur. 2. 2. Cinta tanah air, Cinta tanah air, setia kepada Pancasila setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. 3. Patuh dan hormat Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. kepada orang tua dan guru. 4. 4. Meneladani Santo Fransiskus Assisi Meneladani Santo Fransiskus Assisi dan Muter Anselma dan Muter Anselma, berkarakter cerdas, jujur, toleran, dan disiplin. jujur, toleran, dan disiplin. 5. Mematuhi tata tertib sekolah Mematuhi tata tertib sekolah dan rajin belajar demi masa depan. dan rajin belajar demi masa depan.